133 keberhasilan besar metode Palu, energi pembantaian. Jatuh ke dalam kolam, merasakan lingkungan membungkusnya dalam kesejukan yang jelas, dia melakukan yang terbaik untuk merilekskan tubuhnya. Dia tahu bahwa, baginya, ini hanyalah momen relaksasi yang singkat. Dia tidak tahu metode kultivasi seperti apa yang ayahnya siapkan untuknya selanjutnya. Apa yang dipegangnya bukan lagi palu kayu berukuran palu tempa, melainkan palu super besar dengan penampang kepala palu berdiameter 2 meter. Dan di balik palu kayu raksasa semacam ini, pegangannya hanya selebar lengan seseorang. Seperti yang bisa dibayangkan, jika hanya mengangkat palu biasa, mungkin gagang palu akan langsung patah karena beratnya sendiri. Tapi Tang San mengandalkan kontrol kekuatan yang cerdik, menggunakannya untuk menyelesaikan 81 ayunan di bawah air terjun. Itu adalah kekuatan tumbukan air terjun yang sangat besar. Jika dia tidak memiliki palu raksasa semacam ini, bagaimana dia bisa langsung membalikkannya sejauh 10 meter? Pada saat ini, metode palu angin pemisah gangguannya sudah dipraktikkan hingga puncaknya. Seperti yang diharapkan Tang San, saat dia kembali ke sisi pantai, ayahnya sudah menunggunya di sana. Namun berbeda dari masa lalu, saat dia bersiap untuk mendarat, tangan kasar ayahnya muncul di depannya. Setelah tertegun sejenak, Tang San mengulurkan tangan kanannya, menggenggam tangan ayahnya. Tang Hao mengerahkan dirinya, dan tubuh Tang San menerobos air, mendarat di depannya. Setelah berada di sini selama setahun penuh, Tang San jelas menjadi lebih tinggi. Sudah hampir 16 tahun, dia benar-benar memiliki tubuh orang dewasa, dan tinggi. Dia juga tumbuh lebih dan lebih seperti dirinya di masa mudanya. Meskipun dia masih belum berusia 16 tahun, wajahnya memiliki resolusi yang bahkan tidak dimiliki oleh pria biasa berusia 22 atau 23 tahun. Tegas, teguh, gigih. Semua kualitas intrinsik yang sangat baik yang dapat dimiliki oleh murid-murid yang berhubungan langsung dengan Clear Sky School dapat ditemukan pada dirinya. Tang Hao sangat puas dengan prestasi putranya. Bahkan jika dia tidak akan menunjukkannya. Tanpa menunggu Tang Hao melakukan apapun, Tang San sudah berinisiatif untuk meletakkan palu kayu berukuran besar ke samping. Ayah, apa yang saya gunakan selanjutnya? Dalam 1 tahun, dia sudah beradaptasi dengan pelatihan khusus semacam ini. Dia juga bisa dengan jelas merasakan dirinya meningkat melalui pelatihan ini. Dalam hal penerapan kekuatan, Tang San sekarang bisa dikatakan telah mencapai puncak. Dia bahkan bisa dengan jelas mengontrol jalur setiap fraksi kekuatannya. Keluar dari kolam, bahkan fluktuasi kekuatan yang paling kecil pun tidak dapat disembunyikan dari akal sehatnya. Bahkan sehelai rumput pun bisa menjadi senjata mematikan di tangannya, bahkan tanpa kekuatan roh. Tang Hao mengangkat tangannya, menunjuk ke air terjun di sisi lain kolam. Tang San tampak agak bingung pada Tang Hao. Ayah, aku tidak mengerti. Tang Hao dengan tenang berkata, semua pelatihan adalah untuk membuat Anda menguasai Clear Sky Hammer dengan lebih baik, untuk menggunakan kekuatan Anda lebih baik. Tetapi jika Anda selalu berlatih dengan objek eksternal, Anda tidak akan pernah bisa merasakan secara langsung apa yang Clear Sky Hammer lakukan, dan memberimu. Karena itu, mulai besok, palu yang akan kamu gunakan di bawah air terjun adalah langit cerah milikmu sendiri. Kamu dapat menggunakan kekuatan roh. Biarkan aku melihat level apa yang bisa kamu capai. Saat berbicara, Tang Hao mengangkat tangannya untuk menyodok bahu kiri Tang San. Tang San merasakan kekuatan yang besar, dan dia tanpa sadar berputar. Segera setelah itu, tangan besar yang panas dan panas menempel di tengah punggungnya. Aliran panas yang menyengat menembus tubuhnya, langsung melonjak ke dantiannya. Sebelum Tang San bisa bereaksi, energi internal di dalam dantian meletus seperti gunung berapi dan melonjak keluar. Didorong oleh kekuatan besar, Tang San tanpa sadar duduk di bawah kendali Tang Hao. Tenang Ki Anda, kembangkan kekuatan roh. Beberapa kata sederhana adalah petunjuk Tang Hao untuk Tang San. Awalnya berpikir dia benar-benar bisa beristirahat selama sehari, Tang San tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Segera meraih sumbernya, dia membimbing kekuatan internal yang tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya untuk beredar melalui rute skill surga misterius. Keterampilan surga misterius pada awalnya adalah semacam kekuatan batin yang lembut, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi mengamuk. Di bawah kendali Tang San, itu seperti banjir yang menerobos bendungan, menjelajahi saluran energinya yang sangat tahan lama. Dengan kekuatan internal memasuki tubuhnya, Tang San merasakan banyak hal.
Hal pertama yang dia rasakan adalah kekuatan spiritualnya mengendalikan kekuatan internalnya. Di bawah efek kekuatan spiritual yang luar biasa, meskipun kekuatan internal yang terburu-buru menyerang dengan kekuatan yang sangat besar, dia masih bisa mengendalikannya. Hal kedua yang dia rasakan adalah perubahan saluran energinya. Meskipun sudah 1 tahun sejak dia mengedarkan kekuatan internalnya, saluran energinya tampaknya telah melebar, dan terlebih lagi berubah menjadi sangat tahan lama. Tidak peduli bagaimana kekuatan internal menyerang, itu masih harus mengikuti jalur saluran energinya. Penggosokan di bawah air terjun adalah penempaan seluruh pribadi Tang San, fisik, saluran energi, kemauan keras, pikiran. 1 tahun pelatihan debu yang kering telah membawa peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara pecah terus bergema di dalam tubuh Tang San. Itu bukan ledakan saluran energi, melainkan pembukaan penyumbatan. Hanya dalam 3 sirkulasi singkat, dari 8 meridian Tang San yang luar biasa, termasuk yang sudah terbuka sebelumnya, dia tiba-tiba menembus 6. Hanya 2 meridian yang masih mempertahankan penghalang mereka. Dengan 6 meridian terhubung, kekuatan internal yang bahkan lebih luar biasa masuk, dan perasaan seperti tungku peleburan muncul sekali lagi. Hanya kali ini, itu adalah buatan Tang San sendiri. Faktanya, bahkan Tang Hao tidak tahu bahwa pada tahun ini di bawah pemukulan air terjun tanpa kekuatan internalnya, 3 ramuan harta abadi yang dimakan Tang San telah menyelesaikan proses penggabungan menyeluruh dengan tubuhnya. Rumput es misterius oktagonal, aprikot berharga neraka, serta tatapan menusuk begonia akhirnya benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Jika dia mengikuti kultivasi reguler, proses ini akan membutuhkan setidaknya 10 tahun penyerapan lambat untuk menyelesaikannya. Meskipun menyerap ketiga ramuan itu tidak akan memberi Tang San terobosan besar dalam kekuatan internal, tingkat kelenturan dan ketangguhan yang mereka berikan pada saluran energi, tulang, dan ototnya menakutkan. Masing-masing penuh dengan kekuatan ledakan. Seperti yang direncanakan Tang Hao, Tang San sedang berjalan di jalan ditempa menjadi alat ilahi. Semua panas yang membakar akhirnya mengembun di tengah punggungnya, berguling terbalik. Titik kondensasi terakhir itu persis di mana tulang roh eksternalnya, Eight Spider Lens berada. Sebagai tulang roh yang mampu berevolusi, Eight Spider Lens juga akan terus berevolusi seiring dengan peningkatan Tang San. 1 hari menjadi 7 hari. Tang Hao berdiri menjaga di sisi putranya selama 7 hari penuh. Dalam 7 hari, tubuh Tang San mengalami perubahan putaran langit dan bumi. Pada hari pertama, lapisan materi abu-abu keluar dari tubuh Tang San. Pada hari kedua, materi abu-abu mengembun menjadi serpihan dan mulai terkelupas secara bertahap, memperlihatkan kulit putih merah muda, dan di bawah kulit, Tang Hao melihat warna merah dan biru samar berkeliaran. Dan pada akhir 7 hari, seluruh tubuh Tang San telah menjadi ramping seperti batu permata, bahkan ada permata samar seperti cahaya yang mengalir di dalam dirinya. Tidak ada lagi di dunia luar yang penting. Terobosan Tang San yang belum pernah terjadi sebelumnya ditempa dari 1 tahun tekanan. Tang Hao tentu saja tidak hanya menyegel kekuatan rohnya. Trik penekan kekuatan roh ini adalah salah satu metode Clear Sky School, paling cocok untuk digunakan dalam rentang peringkat 40 hingga 50. Awalnya Tang Hao siap untuk menekan Tang San selama 2 tahun, tetapi dia tidak menyangka Tang San menyelesaikan tugasnya selama 2 tahun hanya dalam 1 tahun. Tang Hao tahu bahwa jika dia terus menekannya, itu mungkin memiliki efek sebaliknya, oleh karena itu dia membantunya membuka segel hari ini. Metode meletus seperti itu setelah menekan hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Waktu yang dipilih Tang Hao, tidak diragukan lagi yang terbaik. Fluktuasi kekuatan roh Tang San menjadi tenang selama 7 hari. Saat dia sekali lagi membuka matanya, Tang Hao melihat tatapan lembut di mata Tang San. Ayah. Tang San menatap ayahnya. Tang Hao tiba-tiba memukulnya dengan telapak tangan. Tang San tidak berani memblokirnya, membiarkan telapak tangan ayahnya mengenai dadanya, mengirimnya jauh ke dalam air yang dalam. Cuci dirimu dengan benar. Suara Tang Hao datang dari pantai. Kekuatan rohmu telah mencapai hambatan peringkat ke-50. Sambil mengatakan ini, bahkan jika Tang Hao ingin membuat suaranya tenang, dia masih tidak bisa menahan kejutan menyenangkannya. Peringkat ke-50, itu benar, saat ini kekuatan roh Tang San telah mencapai bottleneck peringkat ke-50. Selama dia mendapatkan 1 cincin roh lagi, dia bisa langsung memasuki tahap Raja Roh. 1 tahun, dalam 1 tahun yang singkat, dia naik dari peringkat 42 ke peringkat 50. Tang San masih belum berusia 16 tahun,
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia guru roh. Meskipun Tang San juga merasa dia telah membuat terobosan besar, jika Tang Hao tidak memberitahunya, dia masih tidak akan mampu bahwa tingkat kemajuannya akan sangat menakutkan. 8 peringkat dalam 1 tahun, bahkan seorang jenius seperti dia tidak akan berani memikirkannya. Faktanya, semakin tinggi kekuatan roh, semakin sulit kultivasinya. Cukup mencuci dirinya hingga bersih, Tang San sekali lagi naik ke pantai. Kata-kata pertamanya tak terhindarkan menjadi pertanyaan bagi ayahnya. Ayah, apakah aku benar-benar sudah peringkat 50? Dia tahu tentang 6 meridian yang terhubung, tetapi kekuatan rohnya berkembang pesat, perasaan lompatan semacam itu masih membuatnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Hao mengangguk, indera saya tidak akan salah. Anda sudah berada di peringkat ke-50. Namun, jangan berpuas diri. Semakin lambat, semakin merepotkan kultivasinya. Peringkat ke-50 hingga peringkat ke-60 adalah titik air yang saya awalnya menggunakan 5 tahun untuk menyeberang. Saya harap Anda dapat menembus batas peringkat ke-60 sebelum Anda berusia 20. Jalan Anda akan lebih mudah setelah itu. Petik 2. Ya, kali ini, bahkan Tang San melihat perubahan suasana hati ayahnya, meskipun dia masih mengajarinya, dia masih menangkap senyum samar di wajah ayahnya. 50 peringkat di 16, dan memiliki 2 tulang roh. Saat ini, bahkan Master Roh peringkat 60 tidak akan pernah bisa mengalahkan Tang San. San kecil, teknik untuk melempar pecahan 8 Spider Lens yang kamu gunakan di saat-saat terakhir turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, apakah itu kemampuan roh yang kamu ciptakan? Tang Hao tiba-tiba bertanya. Tang San tampak terganggu sejenak, menggaruk kepalanya, dan berkata, kurang lebih, dia tidak pernah bisa mengatakan bahwa itu bukan teknik dunia ini. Dalam beberapa hal, setelah mencapai dunia ini, pengetahuan rahasia Sekte Tang semuanya dapat dianggap sebagai kemampuan roh ciptaannya. Tang Hao mengangguk, berkata, teknikmu itu sangat bagus, jangan tinggalkan mereka. Mulai sekarang, kamu akan berlatih dengan Clear Sky Hammer di bawah air terjun di malam hari, dan membuat rencanamu sendiri untuk siang hari. Tang San tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ayah, saya sudah peringkat ke-50, tidakkah kita akan mencari cincin roh yang pas? Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, apakah Anda lupa apa yang Grandmaster ajarkan kepada Anda? Salah satu dari 10 kekuatan kompetitif intinya yang hebat, bukankah itu mengusulkan bahwa bahkan jika seorang guru roh tidak mendapatkan cincin roh setelah mencapai kemacetan, kekuatan rohnya akan masih terus disimpan, untuk muncul setelah mendapatkan cincin roh. Tidak perlu bagimu untuk bertarung sekarang, mengapa terburu-buru untuk mendapatkan cincin roh? Tang San mengangguk, berkata, kekuatan roh yang mencapai peringkat ke-50 juga setara dengan keterampilan surga misterius yang mencapai ambang tingkat ke-5. Dengan kekuatan internal yang lebih kuat, beberapa teknik senjata tersembunyi yang tidak dapat digunakan sebelumnya dapat dikembangkan. Tang San tidak pernah melupakan senjata tersembunyi yang telah dia bayar untuk kehidupan sebelumnya. Mulai hari ini, seperti yang dikatakan Tang Hao, dia mulai mengolah keterampilan surga misterius dan senjata tersembunyi di siang hari, dan berlatih dengan Clear Sky Hammer di malam hari. Proses kultivasi keterampilan surga misterius adalah istirahatnya. Saat ini Tang San seperti mekanisme bertenaga pegas, tampaknya tidak pernah beristirahat. Istana Paus tertinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir jernih? Paus tertinggi diam-diam menatap Juliana yang berlutut di depannya. Juliana mengangguk dengan tegas. Yang mulia, jika saya tidak bisa menerobos sampai batas tertentu, saya khawatir Tang San akan menyusul saya cepat atau lambat. Untuk Spirit Hall, saya siap mengambil risiko. Wajah Paus tertinggi Bibi Dong menjadi jauh lebih lembut. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu sudah sangat luar biasa. Pergi ke sana untuk berlatih, ada kemungkinan besar bahkan kamu tidak akan kembali. Bukankah begitu? Jauh lebih baik untuk berkultivasi di Dead Canyon seperti Xie Yue dan Yan. Juliana menggelengkan kepalanya. Tidak, Yang Mulia, meskipun Dead Canyon berbahaya, itu tidak akan bisa benar-benar memberi saya sensasi kematian. Saya tahu Anda selalu memiliki Lord Chrysanthemum Douluo melindungi saya secara rahasia. Tanpa benar-benar mengalami perasaan kematian, dengan bakat saya khawatir saya tidak akan dapat dibandingkan dengan Tang San nanti. Bibi Dong tersenyum tenang. Meskipun sudah 2 tahun,
kamu masih tidak bisa melupakan kekalahan itu. Juliana dengan penuh perhatian memperhatikan mata paus tertinggi. Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa kekalahan adalah ibu dari kesuksesan? Jika saya melupakan kekalahan, melupakan penghinaan, bagaimana saya bisa layak mendapatkan bimbingan Anda? Saya berharap ketika saya pergi di sana kali ini, kamu tidak akan mengirim siapapun untuk melindungiku. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Saat ini wajahnya tidak memiliki sedikit pun rayuan, hanya tekad yang tak tertandingi. Bibi Dong mengulurkan tangan untuk menarik Juliana dari lantai. Nak, di dalam dirimu, aku melihat harapan. Untuk masa depan Spirit Hall. Baik, aku akan menyetujuinya. Tapi kamu harus ingat, kamu harus kembali hidup-hidup. Baik sebagai yang tertinggi paus dari Spirit Hall, atau sebagai gurumu, ini adalah misiku untukmu, juga permintaanku. Mengerti, menonton mata Bibi Dong yang sangat indah, Juliana merasakan sesuatu di matanya, dan mengangguk dengan paksa. Guru, saya akan melakukannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Paus tertinggi Bibi Dong mengangkat tangannya. Di tangannya ada cincin yang berkilauan dengan cahaya, dan saat dia membalikkan telapak tangannya, di tangannya tergeletak tengkorak putih. Serap sebelum kamu pergi. Juliana tiba-tiba terkejut. Guru, ini terlalu berharga. Wajah Bibi Dong turun, bahkan hal yang paling berharga pun harus digunakan untuk memiliki nilai. Awalnya, tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran itu lebih cocok untukmu, tetapi itu pergi dengan Tang San dan yang lainnya. Hilangnya 3 tulang roh adalah pukulan besar ke Spirit Hall. Namun, di hatiku, kalian bertiga lebih penting daripada tulang roh. Tengkorak ini sama-sama cocok untukmu. Tidak lebih buruk dari tengkorak kebijaksanaan itu. Ambillah. Juliana tidak keberatan lagi, dengan serius menerima apa yang diberikan oleh paus tertinggi, matanya sudah basah. Paus tertinggi merendahkan suaranya. Masih ada satu hal yang harus saya ingatkan. Jika Anda sendirian menghadapi Tang San, hindari perkelahian dengan cara apapun. Meskipun kekuatan Anda di atas kekuatannya, saya tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk lawan kemampuanmu. Kamu tidak punya kesempatan melawannya. Kamu juga tidak perlu memperlakukannya sebagai lawan. Aku akan berurusan dengan orang ini cepat atau lambat. Sama seperti ayahnya, tanpa berurusan dengan Tang Hao, perut itu sakit, rencana kita pasti akan mengalami masalah. Ya guru, Juliana menunduk, setuju dengan hormat. Tapi mata besarnya yang menggoda mengungkapkan ekspresi enggan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan senyum di wajah Tang San di saat-saat terakhir, adegan dia membuang 8 spider lens yang terfragmentasi sebelum pingsan. Hanya serangan itu yang membuat mereka kehilangan tulang roh, dan kehilangan kejuaraan. Menjadi orang berdosa di Spirit Hall. Tang San, tunggu saja. Penghinaan yang Anda sebabkan kepada saya pasti akan membalas Anda dengan darah. Air terjun yang luas jatuh dari langit, berkembang dengan uap air. Suara ledakan keras terus-menerus bergema di bawah air terjun. Jika seseorang berdiri di samping untuk menonton adegan aneh ini, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Seluruh air terjun setinggi 200 meter mengungkapkan pemandangan yang sangat aneh sekarang. Air terjun itu tiba-tiba benar-benar terbelah 50 meter dari bawah. Air yang jatuh berhamburan dalam gelombang ke segala arah pada saat itu, menjadi tirai air besar yang mengalir deras di kejauhan, membuat seluruh kolam di bawah air terjun terus-menerus beriak dari tetesan yang menghantam. Di dalam layar air itu, orang hanya bisa samar-samar melihat sosok seperti naga hujan. Berdiri di bawah air terjun, tubuh terus berputar, palu hitam kecil terbang ke atas dan ke bawah di tangannya. Dengan setiap ayunan palu, air yang jatuh akan naik sedikit di udara, jarak 50 meter terus naik. 60 meter, 70 meter, 80 meter, 90 meter. Di dalam tirai air itu, orang bisa samar-samar melihat cahaya hitam yang menakutkan itu naik ke atas air terjun seperti naga hitam yang sedang naik. Adegan menakutkan masih berlanjut. Saat air terjun terhempas ke belakang 100 meter, tiba-tiba siluet di bawah air terjun tiba-tiba berhenti. Semua gerakan berubah menjadi satu titik akhir, lalu secara paksa berhenti di sana. Semua cahaya kental meletus dalam sekejap ini. Hong, naga hitam, berlari ke langit, dan air terjun besar yang deras tiba-tiba tersebar ke segala arah pada saat itu, tidak lagi dapat berkumpul,
air terjun setinggi 200 meter, pada saat itu, benar-benar menghilang dari pandangan. Naga hitam raksasa mengeluarkan lolongan keras, seolah mengaum, seolah-olah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Tang Hao berdiri dengan tenang di sisi kolam, menyaksikan pemandangan luar biasa di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Membuat air terjun menghilang sepenuhnya, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukannya bahkan pada usia 25 tahun. Tetapi putranya telah melakukannya. Langit yang mengguncang, naga hitam, itu disebabkan oleh Tang San. Setelah 2 tahun penuh, Tang Hao tidak pernah membawa Tang San untuk mendapatkan cincin roh kelimanya di tahun kedua kultivasi. Dan Tang San sendiri juga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan kekuatan rohnya jelas melambat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan roh yang dibutuhkan untuk naik satu peringkat menjadi lebih besar di kemudian hari. Karena dia belum mendapatkan cincin roh kelima, dia juga tidak tahu peringkat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan rohnya. Tapi dia yakin itu tidak akan melebihi 53 paling banyak. Setelah mencapai peringkat ke-50, mendapatkan 2 peringkat setiap tahun sudah merupakan langkah yang sangat cepat. Setelah mencapai peringkat ke-70, Master Roh mungkin tidak naik satu peringkat dalam beberapa tahun. Ini jelas menunjukkan kesulitan kultivasi tahap selanjutnya. Meskipun kecepatan promosi kekuatan rohnya menurun drastis di tahun kedua, Tang San masih benar-benar membiasakan dirinya dengan Clear Sky Hammer-nya. Meskipun tidak memiliki cincin roh tunggal, dengan kendali kekuatan roh peringkat ke-50-nya, Clear Sky Hammer sudah bisa menghasilkan kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Adegan saat ini adalah letusan dari 9 oleh 9 oleh 9, 80 ayunan pertama dari metode pemisah gangguan angin. Untuk roh dengan kemampuan dukungan, tidak diragukan lagi itu adalah pagoda ubin 7 harta karun. Dalam kekuatan serangan, tidak ada roh lain yang bisa mencapai pedang suci pedang Douluo Chenshin. Namun dalam tirani, dalam kekuatan yang meledak, Clear Sky Hammer memegang tahta di puncak tanpa tunduk pada apapun. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sekolah Langit Cerah disebut sebagai sekte nomor 1 di dunia guru roh? Meskipun tidak memiliki kemampuan apapun dari cincin roh, Clear Sky Hammer masih bisa diresapi dengan kekuatan roh. Itu masih merupakan keberadaan seperti alat ilahi. 2 tahun lalu, sebelum pelatihan khusus dimulai, Tang Hao pernah bertanya pada Tang San apa kelemahan terbesarnya. Pada saat itu, Tang San telah menjawab dengan kekuatan ledakan, kurangnya kekuatan serangan yang langsung meledak. Tapi sekarang, masalah ini diselesaikan semudah pisau membelah bambu. Meskipun Clear Sky Hammer milik Tang San masih berukuran sama, dalam metode Disorder Splitting Wind Hammer, atau mungkin harus dikatakan dengan dorongan kekuatan roh yang menanamkan Tang San, serangan meletus yang bisa dihasilkannya sekarang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, derajat. Lebih mengerikan lagi, setelah Clear Sky Hammer digabungkan dengan senjata tersembunyi Tang Sekte Tang San, selama kekuatan spiritual Tang San mengunci lawan, kecuali lawan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar darinya, dan terlebih lagi mahir dalam kemampuan tipe teleportasi, dia hanya bisa memblokirnya dengan kaku. Pada dasarnya tanpa kesempatan untuk menghindar. Hong, air terjun yang terhenti jatuh. Dengan ganas menghancurkan Tang San yang berdiri di atas batu bundar. Tapi Tang San berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, seperti paku yang dipalu ke batu. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi yang agak menyenangkan. Tenggelam di air terjun yang sangat besar, menyemburkan napas, keterampilan surga misterius yang mendalam menutupi tubuhnya dalam lapisan ki biduk putih samar. Sosok berkedip, Tang San telah melompat dari batu bundar. Clear Sky Hammer di tangannya diam-diam menghilang, digantikan oleh beberapa lusin helai rumput perak biru yang menyerang ke bawah, memukul permukaan air. Tang San menggunakan momentum untuk melambung, mendarat tepat di sebelah Tang Hao di pantai. Ketika Tang San melonjak, ekspresi wajah Tang Hao sudah kembali ke kehikmatan. Ketika dia melihat putranya dengan mulus mendarat di sebelahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu pikir kamu sangat kuat, ya?" Tang San menggaruk rambutnya yang basah. "Ayah, saya mengerti, saya tidak akan sombong, saya pasti akan terus bekerja keras. Hanya, baru-baru ini saya merasa bahwa kemajuan dalam metode palu angin pemisah gangguan dengan lebih banyak latihan sangat keras." Mendengarkan putranya, Tang Hao tidak bisa menahan ledakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia masih belum mengatakan apa-apa tentang pelatihan spesialnya, tetapi sudah bingung dengan bocah yang cerdik ini.
Masih berpikir untuk maju dengan metode Disorder Splitting Windhammer. Bagaimana seseorang bisa maju setelah mencapai puncak? Selain itu Clear Sky Hammer tidak memiliki pengaruh cincin roh. Tang Hao bertanya pada dirinya sendiri, dengan metode palu ini saja, apakah dia bisa melakukan yang lebih baik daripada putranya? Pelatihan metode palu angin pemisah gangguan berakhir hari ini. San kecil, izinkan saya bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang kekuatan bertarung Anda? Tang Hao bertanya. Tang San memikirkannya. Dia pertama kali ingin mengatakan bahwa dia percaya diri, tetapi mengingat kekuatan ayahnya yang luar biasa, dia masih mengubah kata-katanya. Masih kurang sejauh ini. Lalu, apakah kamu tahu di mana kekuranganmu? Tang Hao terus bertanya. Tang San tampak kosong sesaat. Mengatakan dia kurang sejauh ini agak sederhana, sekarang mendengar ayahnya mengajukan pertanyaan semacam ini, tidak ada jawaban langsung yang muncul. Tang Hao tampaknya juga tidak ingin mendengar jawaban Tang San, dan melanjutkan. Secara teori, Grandmaster tidak ada bandingannya. Metode pengajarannya untuk Anda sangat tepat, memungkinkan Anda membangun fondasi yang kuat. Karena Anda menganggapnya sebagai guru, Anda tingkat pertumbuhan telah sangat cepat, dan Anda juga telah mengalami banyak pertempuran besar. Anda masih memiliki beberapa pengalaman pertempuran nyata. Tidak perlu meremehkan diri sendiri. Namun, Anda masih kekurangan esensi dari pertempuran nyata. Esensi, apa? Tang San buru-buru bertanya. Ayahnya harus menjadi karakter yang diperhitungkan di antara yang terbaik bahkan di antara judul Douluo. Meskipun dia tidak banyak bicara, Tang San mendapat manfaat dari setiap kata bimbingan. Dia sekarang buru-buru memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan. Tang Hao berbicara dengan suara rendah. Apa itu pertarungan sungguhan? Pertempuran sejati dengan hidup dan mati dalam keseimbangan adalah pertarungan sungguhan. Tapi pertarungan nyata yang kamu alami sebagian besar adalah dalam format kompetisi. Tidak mengalami banyak krisis kehidupan. Orang-orang, hanya dalam ujian hidup dan mati, potensi mereka akan sepenuhnya terbangun. Dengan terus-menerus berjuang di ambang kematian, seseorang dapat dikatakan benar-benar memiliki kemampuan pertempuran. Pikiran dan kendali pertempuran Anda kekuatan keduanya cukup bagus. Tapi kau kekurangan satu hal. Roh pembunuh yang paling murni. Rasakan, auraku. Kata-katanya jatuh, pupil mata Tang Hao tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dia tiba-tiba memancarkan aura yang sangat dingin. Aura ini tampaknya tidak memiliki kekuatan ledakan, tetapi karena dengan sungguh-sungguh menyelimuti Tang San, dia segera merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Setiap helai rambut di tubuhnya berdiri. Sedingin es, kekaguman yang menginspirasi, jahat, menakutkan, roh pembunuh yang tangguh membuat orang gemetar seperti menghadapi binatang raksasa yang menerkam. Tang San jelas merasakan semua yang dia lakukan menjadi lebih lambat dalam roh pembunuh yang luar biasa ini. Bahkan memiliki mata setan ungu dengan cahaya dewa ungu itu, dia tidak berani bertatap muka dengan Tang Hao. Yang lebih mengejutkan bagi Tang San adalah tetesan yang mengalir di tubuhnya tampaknya melambat, air yang menetes secara bertahap mengembun menjadi untaian manik-manik es, tergantung dari tubuhnya. Semangat pembunuhan menjadi substansial. Ini adalah salah satu deskripsi yang dikeluarkan oleh pikiran Tang San. Grandmaster pernah mengatakan kepadanya bahwa, ketika kekuatannya sendiri mencapai tingkat yang sangat menakutkan, niat membunuhnya bahkan dapat mencapai tingkat substansi, dari tidak berwujud menjadi material. Tapi level seperti ini jarang terjadi seperti bulu Phoenix dan tanduk unicorn bahkan di antara gelar Douluo. Niat membunuh sedingin es mundur seperti air pasang, dan suara Tang Hao mengejutkan Tang San. Apa yang kamu rasakan, itu adalah roh pembunuh. Tidakkah kamu ingin bertanya bagaimana cara menggunakan roh pembunuh? Roh pembunuh sebenarnya tidak mempengaruhi lawan, melainkan dirimu sendiri. Itu bisa membuat kamu mengabaikan hidup dan mati, biarkan kamu menunjukkannya, kekuatanmu sendiri ke tingkat terbesar, bahkan melampaui levelmu. Itu bahkan bisa membuatmu bertindak lebih cepat. Memiliki niat membunuh yang kuat membuktikan bahwa kamu pernah merangkak dari tumpukan besar mayat. Bahwa kamu telah mengalami terlalu banyak kehidupan dan kematian berjuang. Bahkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh dari dirimu sendiri, kamu tetap tidak boleh sedikit pun pemalu. Niat membunuh adalah semacam cara yang mengesankan. Di beberapa daerah bahkan bisa disamakan dengan keberanian. Mungkin bisa dikatakan niat membunuh adalah sublimasi dari keberanian. Penjelasan Tang Hao tentang niat membunuh tidak diragukan lagi agak ekstrim,
tetapi dia membuat Tang San dengan jelas memahami maksudnya. Ayah, tolong ajari aku bagaimana aku harus mendapatkan roh pembunuh. Tang San menatap ayahnya dengan tatapan tegas. Tang Hao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengajarimu. Aku tidak bisa mengajarimu. Bagaimanapun, kamu adalah anakku. Bahkan jika aku melepaskan niat membunuh yang lebih padat, kamu masih tidak akan percaya bahwa aku akan membunuhmu. Roh pembunuh hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri dan apa yang kamu miliki. Kamu dapat bersantai sepenuhnya hari ini. Besok pagi, kami akan berangkat. Aku akan membawamu ke tempat di mana kamu benar-benar dapat menumbuhkan roh pembunuhmu. Mendengar kata-kata Tang Hao, Tang San tidak bisa menahan perasaan senang. Tinggal di sini selama 2 tahun, berlatih tanpa istirahat, bahkan jika tempat ini lebih indah, pada akhirnya tetap akan membuat orang bosan dengan estetika. Dia akhirnya bisa pergi. Ayah dan anak itu makan dan tidur di angin, dan tidak punya apa-apa untuk diatur. Dini hari berikutnya, Tang Hao memimpin, dan keduanya meninggalkan kolam, meninggalkan lembah ini. Tang San tahu ayahnya tidak suka bertele-tele, dan karena itu dia juga tidak bertanya pada Tang Hao kemana mereka pergi, hanya diam-diam mengikuti di belakang ayahnya. Melewati 2 tahun kultivasi yang tekun, sekarang kekuatan fisik Tang San telah mencapai tingkat yang mengejutkan, seolah seluruh tubuhnya mengolah tangan giok misteriusnya. Itu menunjukkan kilau seperti permata. Matanya memiliki kemegahan yang tertutup, dan jika seseorang tidak melihat dengan cermat, akan sangat sulit untuk melihat warna biru tua di pupilnya. Meskipun Tang San tidak berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya dalam 2 tahun ini, kekuatan spiritualnya masih membuat kemajuan yang cukup. Kultivasi dengan kemauan yang teguh dan keras kepala tidak hanya menempa tubuhnya, tetapi juga menempa pikirannya. Setelah 5 hari, Tang Hao membawa Tang San ke hutan yang tidak dikenal. Tepat ketika mereka tiba, Tang San segera merasakan suasana yang akrab. Setelah kekuatan spiritualnya tumbuh kuat, indranya terhadap dunia luar juga jelas tumbuh lebih tajam. Ini adalah suasana bahaya. Tang Hao berhenti di depan hutan. Anda akan segera pergi ke tempat di mana Anda dapat benar-benar berlatih dalam pertempuran nyata. Oleh karena itu, Anda perlu mendapatkan cincin roh kelima Anda. Ada binatang roh yang cocok untuk Anda di hutan ini. Petik 2. Akhirnya akan mendapatkan cincin roh kelima. Tang San mau tidak mau menjadi agak bersemangat. Mendapatkan cincin roh kelima juga akan mengeluarkan kekuatan rohnya sepenuhnya. Dalam 2 tahun kultivasi, kapal konsepsi Tang San juga telah terhubung. Satu-satunya meridian yang tersisa sekarang adalah kapal pengatur. Tujuan yang diberikan Tang San pada dirinya sendiri sebelum peringkat ke-60 adalah untuk juga menghubungkan kapal pengatur. Kemudian, keterampilan surga misteriusnya bisa mencapai tahap lain. Setelah menghubungkan 8 meridian, dia bisa menggunakan pelindung Big Dipper Key. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Spirit Masters. Dalam istilah dunia ini, itu harus disebut materialisasi kekuatan roh. Duduk, Tang Hao menunjuk ke tanah. Tang San kosong sesaat, tetapi masih mengikuti kata-katanya dan duduk bersila di tanah. Hanya saja dia agak tidak jelas tentang apa yang sebenarnya diinginkan ayahnya untuk dia lakukan. Tang Hao tidak menjelaskan, tetapi berjalan ke sisi Tang San. Lepaskan Blue Silver Grassmu, setelah itu gunakan hatimu untuk merasakan. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini, kamu seharusnya bisa merasakannya. Awalnya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan kemampuan ini begitu cepat, tetapi dengan pertumbuhan kekuatanmu, kekuatan spiritual sejauh ini, seharusnya sudah waktunya untuk menerimanya. Tang San tidak mengerti arti kata-kata ayahnya, dia hanya samar-samar mendengar bahwa cincin roh di depannya adalah sesuatu yang telah direncanakan ayahnya sejak lama. Tanpa memikirkan hal lain, dia segera menutup matanya. Blue Silver Grass dilepaskan secara otomatis, berputar di sekitar tubuhnya dan perlahan menyebar. Memadatkan kekuatan spiritualnya, dia menyebarkannya ke sekelilingnya. Sebagai tanaman, rumput perak biru bersifat universal di seluruh benua. Segera, Tang San memasuki ranah yang pernah dia masuki sebelumnya. Rumput perak biru di sekitarnya sepertinya memanggilnya, kekuatan spiritualnya menguat secara substansial, membuat indranya menjadi sangat jelas. Dia bahkan bisa membedakan suasana hati setiap rumput perak biru. Indranya berangsur-angsur menyebar bersama dengan kekuatan spiritualnya, dan Tang San merasakan aura rumput perak biru tumbuh semakin luar biasa. Perlahan-lahan, dia menjadi basah kuyup dalam perasaan ini.
Dia menemukan bahwa semua rumput perak biru tampaknya memiliki semacam suasana hati yang bergizi terhadapnya. Sepertinya mereka adalah anak-anaknya, mengoceh kepada ayah mereka dalam kegembiraan.